Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM H105119149. Ya, sini saya akan mempresentasikan tugas web saya, yang dimana kita langsung saja menuju ke database-nya. Saya sudah membuat database bernama Project App dan table bernama Project. Langsung saja kita hubungkan project ini ke Laravel-nya. Tadi sudah kita hubungkan di PLNP, dimana bernama database Project App, username group, dan password tidak ada. Lalu kita masuk ke migrasi, dimana saya menggunakan file ini untuk menginput database melewat coding. Ya, ini codingannya, dimana sudah ada kelas create project table, dimana kita mempunyai skema ini membuat data table bernama project dan berisi ID, nama, umur, alamat, email, nomor HP, tingkat periode dengan tipe data string, dan ada timestamp. Lalu kita masuk ke root, yang mana root ini adalah sebagai penghubung antara webnya nanti dengan project kita. Nah, ini ada dimana kalau misalnya ada yang memanggil metode get, maka kita akan route ke halaman welcome. Lalu kita akan, kalau misalnya ada yang memanggil metode resource, maka kita akan mengerut project. Lalu kita akan memanggil project controller, dimana kelas ini sebagai jembatan antara root dengan controller. Lanjut kita masuk ke controller, yaitu project controller. Sebelum masuk project controller, kita masuk ke project model, yaitu project PHP, yang dimana model ini berisi tentang bagaimana cara pembuatan pengisian dalam area ini. Ada isi dalam isi dan table bernama projects. Lalu kita masuk ke project controller. Project controller ini mempunyai beberapa function, yaitu function index antaranya, yang dimana project ini function ini membawa data, yaitu variable project, yang mana project ini akan meminta model project ini untuk membuat penomoran halaman, yang dimana kita dapat mengatur beberapa jumlah row yang kita inginkan, dimana saya menggunakan 7. Lalu akan kembali ke halaman index, lalu akan mempassing table project dan akan membuat index, dimana kita akan meminta akan terus bertambah jika kita minta. Lalu ada function create, dimana apabila kita tekan maka kita akan ke halaman create. Lalu ada function store, yang dimana kita akan meminta, yaitu kita mempunyai sebuah variable request, di mana sini adalah array associative, di mana nanti dengan metode pellet langsung dengan key name, umur, alamat, dan memiliki ini adalah nilai, dan akan model project ini akan membuat sebuah meminta semua ini akan menjadi objek, di mana akan mempassingnya. Lalu ada apabila true, maka akan kembali ke halaman index dan akan muncul notifikasi kamu berhasil terdaftar. Lalu ada function show, dimana kita akan kembali ke halaman show dan akan mempassing sebuah tabelnya. Lalu kita akan masuk ke function edit, dimana kita akan kembali ke halaman edit dan akan mempassing table edit. Lalu ada function update, dimana sini kita akan meminta request dan kita akan meminta model project ini untuk membuat update-nya, dimana variable request ini akan mempunyai array associative, ini mana ada isinya, datanya. Lalu variable project akan mengupdate dan meminta semua data di sini untuk diupdate. Lalu apabila true, maka akan kembali ke halaman index dan muncul notifikasi sukses kamu berhasil mengubah. Lalu ada function destroy, ini mana kita akan menghapus semua data dari project ini. Lalu akan kembali ke halaman index dan akan muncul notifikasi kamu berhasil menghapus. Lalu kita masuk ke tampilan. Di sini saya punya folder layout dan project.
kita masuk ke update dulu, dimana ini adalah master blade-nya dari halaman utama indeksnya. Lalu kita masuk ke indeks, dimana indeks adalah halaman utama dalam mengisi formnya, dimana kalau kita menekan project root create maka akan bertambah. Kita lihat saja, kita coba. Ya, kita ke halaman create dulu, dimana halaman create ini halaman create ini ini akan ada tombol, dimana kita akan menekan tombol ini apabila akan kembali ke project index. Lalu sini ada logika, dimana kalau kita ada melakukan kesalahan dalam itu, maka kita akan mendapatkan notifikasi dan terus dia akan ulang. Lalu ada form, dimana form ini adalah yang ada di sini. Apabila ini adalah form dari controller store tadi, ini dia. Ya, kita coba. Submit. Ya, maka akan kembali ke halaman indeks. Ini adalah halaman indeks. Kita masuk ke halaman indeks. Ya, ini adalah halaman indeks, dimana kalau kita menekan ini maka akan ke halaman create. Lalu sini adalah logika, dimana ada sukses di controller tadi. Ini sukses, maka akan muncul sebuah notifikasi sesuai dengan apa yang kita pilih tadi di controllernya. Lalu sini ada sebuah table, ini pengulangan tabelnya. Ini ada waktu, umur, dan sebagainya. Dan ini ada halaman view, dimana kita halaman show, dimana kita akan hanya seperti print, tinggal jadi yaitu. Lalu sini ada halaman update, mana kita akan mengubah datanya. Kita ubah. Ya, maka akan muncul notifikasi kamu berhasil mengubah sesuai apa yang tadi di controller tadi. Kalau ini kita hapus, maka sudah hilang. Kita langsung masuk ke coding tadi. Yang ini adalah edit tadi, update. Lalu sini ada yang dimana ini ada ulangannya, nih tombol, dan ini formnya. Submit. Lalu ada show, dimana hanya menampilkan peristiwa yang telah terjadi. Dan ini adalah halaman utama, dimana kalau kita kembali, ya ini halaman utamanya. Dan ini apabila kita menekan tombol dapur sekarang, maka akan muncul ke halaman project create. Dan ini data tadi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf banyak kata salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.